Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Kinanti Kartianisari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja individu saya mata kuliah Micro Teaching dengan judul tugas-tugas guru pada tahap pra pembelajaran, tahap pembelajaran, dan pasca pembelajaran. Baik, sebelum kita langsung ke materi inti, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian pembelajaran itu sendiri. Pengertian pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, di sini manfaatnya itu untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan baik. Lalu, pada tahap-tahap pembelajaran itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, pra pembelajaran, yang kedua, tahap pembelajaran, dan yang ketiga, pasca pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan secara merinci satu persatu poinnya. Yang pertama itu adalah menciptakan kondisi awal pembelajaran, dan yang kedua melaksanakan kegiatan apersepsi. Dan pada poin yang pertama ini terbagi 6 poin lagi menjadi 4. Yang pertama ada menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik, yang kedua mengabsen peserta didik, yang ketiga menciptakan kesiapan belajar, dan yang keempat suasana belajar yang demokratis. Di sini saya akan rinci lagi ya. Pada poin pertama, menciptakan kondisi awal pembelajaran, di mana suasana kelas ini tergantung pada kondisi awal pembelajaran tersebut. Bagaimana cara mendapatkan kondisi awal pembelajaran yang baik ini? Memenuhi 4 kriteria. Yang pertama ada sistematis, yang kedua fleksibel, efisien, dan efektif. Nah, terbagi lagi menjadi 4 poin dalam menciptakan kondisi awal ini. Yang pertama, menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik. Kenapa? Untuk mewujudkan kondisi awal pembelajaran yang baik itu diantaranya kondisi ini dipengaruhi oleh sikap guru tersebut di dalam kelas, dan guru itu harus memperlihatkan sikap yang menyenangkan agar siswa tidak merasa canggung, kaku, tegang, bahkan takut. Lalu pada poin kedua, mengabsen peserta didik, di mana guru ini wajib mengabsen peserta didik, ada yang hadir atau ada yang tidak hadir, dan peserta didik yang lain memberikan informasi berupa tulisan atau lisan kepada guru tersebut terhadap siswi yang tidak hadir pada hari itu. Lalu poin ketiga, menciptakan kesiapan belajar peserta didik. Nah, di sini prinsip belajar yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa ini, khususnya dalam awal pembelajaran ini gitu. Lalu pada poin yang keempat, tadi kan yang pertama sudah ada pra pembelajaran, sekarang pelaksanaan pembelajaran, di mana proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Nah, bagaimana cara mencapai kompetensi tersebut? Yaitu dengan cara yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tersebut. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran ini ada 3 komponen. Kita bahas yang pertama ya. Yang pertama ada eksplorasi, yaitu menelaah informasi suatu pengetahuan ilmu baru, teknik baru, metode baru, dan rumus baru. Dan contoh dalam eksplorasi ini bisa kita lihat dalam menggunakan beragam pendekatan. Guru ini merupakan guru menggunakan beragam pendekatan pembelajaran media, pembelajaran, dan sumber belajar lain gitu. Baik, yang kedua ada elaborasi. Nah, di sini dalam kegiatan pembelajaran adalah elaborasi ini kegiatan di mana siswa mengerjakan suatu tes dengan cermat atau menyimpulkan suatu konsep secara cermat pula. Dan contoh elaborasi tersendiri adalah membiasakan peserta didik ini membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas yang diberikan oleh guru tertentu. Dan untuk poin yang ketiga ada konfirmasi, di mana seperti guru memberikan umpan balik yang positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, atau isyarat, atau juga
hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Atau juga di sini konfirmasi juga seperti guru menyelesaikan masalah dan menyelesaikan masalah peserta didik ya, dan guru ini memberikan motivasi terhadap peserta didik yang tadi di dalam kelas ini belum mampu berpartisipasi atau kurang adanya keaktifan dalam pembelajaran yang terjadi di kelas pada hari itu. Lalu yang ketiga ada yang namanya pasca pembelajaran, di mana pasca pembelajaran ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama, guru ini melakukan penilaian terhadap hasil kerja peserta didik. Lalu yang kedua, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk remedial atau pengayaan, atau memberikan tugas individu atau kelompok untuk dibawa pulang atau yang biasa kita sebut dengan PR bisa. Lalu yang ketiga ada penyampaian rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, karena di mana di beberapa pelajaran tertentu kita itu butuh media belajar tertentu atau sesuatu barang observasi atau apapun itu yang kita akan gunakan di pertemuan berikutnya. Jadi itulah fungsi menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Baik, itu saja sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.